Kemarin saya menonton sebuah kisah yang sangat mengharukan namun sangat memotivasi pula. Ini adalah kisah nyata seorang bapak yang akhirnya mendapat hak paten dari produk skincare yang dibuatnya. Hal itu sekaligus merubah semua kepahitan hidup yang dialaminya. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama beliau, karena bisa saja Anda sekalian sudah tahu siapa sosok yang saya ceritakan ini atau bisa di-searching saja. Karena tujuan utama saya menulis ini adalah mengambil hikmah dari kisah hidup beliau, dan semoga dengan tidak menulis namanya akan menambah amal kebaikan beliau. Amin. Jadi sebelumnya dia adalah pengusaha laundry yang cukup sukses dan memiliki beberapa cabang, tapi usahanya itu membutuhkan banyak modal dengan sistem bagi hasil bersama beberapa rekan. Suatu ketika dia tergiur oleh pinjaman bank yang besar tapi dengan bunga kecil, setidaknya secara ekonomi merasa lebih untung daripada sistem bagi hasil bersama rekan kerjanya. Jadinya dia lebih memilih pinjaman bank dan memutuskan semua konsinasi bersama rekan kerjanya. Tapi yang diharapkan ternyata tidak berjalan mulus. Setelah dana bank berhasil dipinjam, beliau justru mengalami banyak penurunan omset, cicilan bank mulai nunggak, dan susah membayar karyawan. Dimulai dari itu, kesusahan mulai terjadi. Beliau terus saja dikejar-kejar rentenir, karyawannya resign satu persatu, dan lebih parahnya lagi ada karyawannya yang selama ini mencuri barang-barang kebutuhan laundry untuk membuka usaha sendiri menggunakan label beliau. Perekonomian keluarga mulai morat-marit dan sebagai kepala keluarga beliau tetap kuatkan tekad untuk tidak berputus asa meskipun terus mendapat cacian dan ancaman rentenir. Rumah dan isinya akhirnya terjual, bahkan sebagian dari rumah dan tanah mertua ikut tergadai. Biaya sekolah anak juga tidak terbayar. Beliau bahkan hidup menggelandang dari satu emperan toko ke toko lain, masjid. Kondisi itu terus terjadi hingga beberapa lama, dan dia belum menemukan solusi apapun. Yayasan sekolah anaknya juga sudah tidak bisa mentolerir tunggakan. Sedikit cara penyelesaian akhirnya ditemukan dengan menjual beberapa aset cabang laundry yang terbengkalai. Tapi uangnya pun terpakai untuk membayar biaya sekolah anaknya. Suatu ketika selesai sholat Asyar, dia membaca sebuah pengumuman di masjid mengenai pelatihan gratis membuat sabun dari minyak. Beliau tertarik dan ingin ikut. Beberapa peserta lain yang ikut dalam pelatihan ini berorientasi untuk bisnis, tapi beliau hanya penasaran dan tidak berpikir sejauh itu. Hasil dari prakarya sabun yang dibuat itu dibawa pulang dan dipakai sendiri. Tapi anehnya, banyak orang yang berjumpa dengannya sering memuji melihat wajahnya yang lebih bersih dari biasanya. Setelah berusaha menerka-nerka apa penyebabnya, beliau yakin itu dikarenakan sabun yang dia buat dan pakai sendiri. Untuk memastikan itu, beliau pun menyuruh seluruh keluarganya menggunakan sabun yang sama, dan benar saja mereka yang lain merasakan efek yang sama. Naluri bisnisnya pun muncul. Awalnya beliau minta tolong anaknya memasarkan produk sabun itu di kawan-kawan sekolahnya. Tapi beberapa kawan anaknya menolak karena sabun batangan seperti ini tidak efektif. Dari hal itu beliau akhirnya mencoba berbagai cara hingga sabun tersebut bisa berbentuk gel. Semenjak itu produk sabunnya semakin laris dan semakin terkenal hingga sekarang. Telah menjadi hak paten atas nama beliau, dan kehidupan perekonomian keluarganya menjadi sangat lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Apa pesan yang dapat diambil dari kisah ini? Menurut saya adalah, sabar, jangan berputus asa dan jangan meragukan kebesaran Allah dan ketulusan ikhtiar kita.